datangnya kematian. Kita disuruh sering-sering tuh ingat orang kaya, orang miskin, apalagi lanjutannya, raja-raja, rakyat biasa, jamaah majelis, Habib. Wah, giliran saya kencang matinya, mati. Berapa banyak orang yang kemarin dia sedang mengumumkan bikin status saudaranya mati, sekarang dia yang dijadiin status mati. Betul nggak, Bu? Kemarin masih nganterin jenazah ke kuburan, hari ini dianterin. Kemarin nyolatin jenazah, hari ini. Dan akan tiba waktunya kita, Bu. Akan tiba waktunya ibu-ibu dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Akan ada waktunya, tiba-tibanya waktunya ibu-ibu akan dengar orang-orang yang kita cintai satu persatu, dan akan tiba waktunya orang-orang yang mencintai kita akan mendengar kabar kita meninggal. Terus kita nggak mau merenungi itu, nggak mau mempersiapkan itu. Penting merenungi ini, kadang-kadang penting, Bu. Kita begitu udah lemes ibadah, udah malas-malesan, begitu ingat, ya Allah, saya bakal mati, saya bakal di dalam kubur, anak nggak nemenin, pasangan nggak nemenin, harta nggak nemenin, yang nemenin saya amal soleh. Kalau sekarang saya nggak semangat beramal soleh, besok siapa yang nemenin saya di kuburan? Jadi tafakur, harus ada satu waktu dalam satu hari kita merenung, kita semua bakalan mati. Dan, Bu, ada penyakit namanya, Bu, ada penyakit namanya tulul amal. Penyakit namanya apa? Tulul amal. Penyakit tulul amal ini adalah penyakit panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Artinya apa? Saking asiknya hidup di dunia, sampai nggak sadar, seolah-olah dia bakal hidup selama-lamanya. Seolah-olah dia bakal hidup selama-lamanya. Ya ngalir aja begitu, asik ngumpulin dunia terus. Pokoknya nyari enak aja pikirannya, bagaimana cari enak aja pikirannya, pengen punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Pikiran buat mempersiapkan buat kematian nggak ada, seolah-olah nggak bakal mati hidupnya. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Allah udah wanti-wanti itu. Alhaakumut takatsur. Kalian dibuat lalai dengan at-takatsur. Berlomba-lomba banyak-banyakan dunia. Pokoknya yang dipikir bagaimana caranya nambah saldo di ATM, lupa bagaimana cara nambah saldo amal, dia nggak pikirin. Yang dipikirin bagaimana ini, saya pengen punya rumah ini, saya pengen punya mobil ini, saya pengen punya HP ini, saya pengen mikirin bagaimana saya nanti supaya di kuburan ada amal yang nemenin saya, tuh nggak mikir. Bagaimana caranya supaya saya punya amal jariah, supaya saya besok umur saya di dunia selesai, tapi pahala saya ngalir terus. Bagaimana caranya besok saya udah mati di dalam kubur, tapi ada di sana bangunan yang dipakai buat ibadah sama orang, sehingga itu pahalanya ngalir terus buat saya ketika kubur. Ada bangunan yang di dalamnya ada anak-anak kecil yang baca Al-Quran. Ada bangunan yang di dalamnya ada orang-orang yang lagi sujud sama Allah Ta'ala. Ada tempat-tempat yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, sehingga ketika saya mati itu ngalir terus pahalanya ke saya. Yang bikin kita lupa itu adalah tulul amal, panjang angan-angan. Nah, gara-gara panjang angan-angan, akhirnya berasa dirinya bakal hidup terus-terusan. Gara-gara berasa hidup bakal terus-terusan, akhirnya sibuknya hanya mengumpulkan dunia. Lupa mempersiapkan buat tahu-tahu lagi asyik-asyik alhaakumut takatsur, dibikin lalai dengan ngumpulin dunia, nggak berasa hatta zurtumul maqabir, sampai kalian semua masuk ke dalam kuburan-kuburan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. La ilaha illallah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW? Apakah orang yang ijazahnya paling tinggi, S3, itu yang paling cerdas, yang jabatannya paling tinggi, yang karirnya paling mentereng? Bukan. Itu kecerdasan yang sementara.
Tapi orang cerdas yang sebetulnya apa? Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang selalu dana nafsah, ihasaba nafsah, selalu introspeksi diri. Ngecek dirinya masih kurang, ditambah lagi wa amila lima ba'dal maut, dan dia fokus beramal untuk mempersiapkan bekal setelah dia mati. Sebaliknya wal ajiz, orang yang lemah, kata Rasulullah SAW, orang yang lemah itu siapa? Man atba'a nafsahu hawaha, yang pokoknya ikut aja hawa nafsu. Asal apa yang dia kepengen dia ikut. Ikutnya apa yang dikepengenin, bukan apa yang dibutuhin. Bu, ini penyakit nih, penyakit. Kita ngikutnya apa yang kita kepengen aja, apa yang hati kita kepengen kita ngikut. Nggak begitu hidup. Hidup itu ikut apa yang kita butuhin. Kebutuhan dunia hidupnya sementara, ya sekedar kebutuhan buat hidup sementara. Kita sadar nih, kita bakal di akhirat setelah ini. Dikubur sendirian, nggak ada yang nemenin kita. Setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar. Saat itu yang bisa nyelamatin kita amal soleh kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar, ini kebutuhan kita. Kita fokus bagaimana caranya memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau orang yang bodoh, kata Rasulullah, pokoknya apa yang dia kepengen, apa enaknya hati. Hati lagi nggak pengen majelis, ya udah nggak usah majelis. Hati lagi nggak pengen ibadah, ya udah deh nggak usah ibadah. Hati lagi nggak pengen sedekah, ya udah deh kepengen ikut apa pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, beli itu, nggak berasa sampai mati akhirnya. Kepengen punya amal jariahnya kapan? Kepengen punya tabungan di akhiratnya terus kapan? Kepengen punya makom tingginya terus kapan? Kepengen kumpul sama Rasulullah SAW-nya terus kapan? Kalau kepengennya urusan dunia terus. Saya nggak bilang jelek, Bu, nggak munafik, saya juga doyan dunia kok. Siapa yang nggak doyan duit, betul apa kagak? Tapi bagaimana caranya? Jangan tuh cuma urusannya buat kepengenan, urusan yang sementara mulu, giliran yang buat abadi kita lupa. Jelas atau tidak? Ini salah satu yang perlu kita tafakuri, ibu-ibu sekalian. Ibu bayangkan, Imam Haddad nyuruh ini kita jadi wirid. Tafakur ini jadi wirid, jadi rutinitas. Kalau setiap hari kita sisihkan sedikit waktu buat tafakur seperti ini, ngerenung, ya Allah, saya bakal mati. Amal apa yang saya persiapin? Cepet atau lambat nggak ada yang tahu. Saya apa bisa sampai bulan depan? Apa bisa sampai saya pengen mati dalam keadaan baik, ya Allah, ya Rabb. Dia tafakur bahwasanya mati itu sebentar lagi. Kalau seperti itu, apa yang akan terjadi kalau selalu tafakur seperti itu? Buahnya dia akan kisorul amal, tidak panjang angan-angan, bakal lebih fokus untuk membahagiakan kehidupan setelah mati. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW ya, mengatakan bahwasanya kata Rasulullah SAW, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ibu-ibu sekalian, akhwaf ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fa yasudda 'anil haqq, wa amma tulul amal fa yunsil akhirah, wa man nasiya akhirah lam ya'mal laha, wa man lam ya'mal laha qadima ilaiha wa huwa muflis min al-a'mal as-salihah allati la najata wa la fawza fil akhirati bidunha. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Bu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dicatat omongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang paling aku khawatirkan dari kalian, kata Sayyidina Ali, yang paling aku khawatirkan dari kalian apa? Dua, ittiba'ul hawa. Yang pertama ngikutin hawa nafsu, dan yang kedua tulul amal, panjang angan-angan. Itu dua tuh kata Sayyidina Ali. Aku paling khawatir dari kalian dua penyakit ini. Ngikutin hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kenapa? Fa'ammat tiba'ul hawa fayasudda 'anil haq. Kata Sayyidina Ali, karena orang kalau udah ngikutin hawa nafsunya, dia akan nolak kebenaran. Kebenaran kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak sama dia. Itu bahaya tuh. Yang kedua, yang nggak kalah bahayanya, wa ammat tulul amal, kata Sayyidina Ali, adapun tulul amal, panjang angan-angan itu, bahayanya apa? Fayunsil akhirah, bikin orang lupa akhirat. Pokoknya panjang angan-angannya, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya ini, pengen punya itu, nggak mikir dia bakalan mati. Kalau udah lupa sama akhirat, lam ya'mal laha, akhirnya dia nggak beramal untuk akhiratnya. Jadi tulul amal bikin orang lupa akhirat, kata Sayyidina Ali. Kalau sudah lupa sama akhirat, dia nggak beramal buat akhiratnya.
Wa man lam ya'mal laha, siapa orang yang nggak beramal buat akhiratnya, akhirnya apa yang terjadi? Qadima ilaiha, dia akan masuk ke dalam alam akhirat, wa huwa muflis minal a'mali shalihah, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan rugi. Allah. Allah. Bahkan ketika itu, ya, jadi itu gara-gara tulul amal, panjang angan-angan, lupa akhirat. Gara-gara lupa akhirat, akhirnya nggak ada motivasi beramal buat akhirat. Gara-gara nggak ada motivasi buat amal berakhirat, padahal ujung-ujungnya dia bakal mati. Akhirnya ketika mati dalam keadaan bangkrut, nggak punya amal apa-apa. Bahkan ketika itu dalam ayat-ayat disebutkan, dia minta sama Allah buat dikembalikan. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ya Allah, pengen amal lagi ya Allah. Ketika itu udah nggak ada gunanya, tinggal penyesalan doang. Na'udzubillah min. Allah, 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 Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Bu, kata Imam Al-Haddad, yang namanya angan-angan itu ada 3. Orang itu sifat mereka di dalam angan-angan ada 3. Yang pertama, para nabi dan para rasul serta aulia, solehin. Orang-orang nabi dan rasul itu mereka nggak punya angan-angan sama sekali. Para nabi dan para rasul itu mereka dalam kesiapan penuh untuk mati kapanpun. Itu para nabi. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan apa? Nabi Muhammad sampai mengatakan, walladzi nafsi biyadih ma rafa'tu qadami fa dhanantu anni adahu hatta uqbad. Kata Nabi SAW, Bu, Nabi ini saking udah siapnya buat mati, Nabi sampai udah nggak mikir dunia sama sekali. Nabi mengatakan, demi Allah, kata Rasulullah, aku tidaklah mengangkat kaki, ya, aku tidaklah mengangkat kakiku dalam melangkah, kecuali aku nyangka sebelum aku taruh kaki aku udah mati. Jadi setiap beliau ngangkat satu kaki, sebelum dia letakkan lagi kakinya tuh, beliau mikirnya, oh mungkin nyawa saya udah dicabut. Saking udah siapnya buat mati. Nabi mengatakan, tidaklah aku ngangkat satu suapan makan sebelum aku telan, kecuali aku pikir aku akan dicabut nyawaku. Saking seperti itu tuh saudara. Jadi para nabi, para rasul itu dalam keadaan 24 jam setiap saat selalu siap buat mati. Makanya andai kata pun para nabi, para rasul tuh Allah kasih tahu, besok kamu bakal meninggal, ya udah, dia nggak ada tambahan amal soleh lagi, udah full waktunya. Karena memang amalan dia, amalan orang yang setiap saat udah siap untuk mati. Masya Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, kelompok yang kedua, kelompok orang-orang soleh. Kelompok orang-orang soleh. Kelompok orang soleh ini tengah-tengah. Ada harapan sedikit, tapi harapannya, angan-angannya nggak sampai membuat mereka lupa akhirat. Harapan ada, tetap mikir dunia ada, tapi sekedarnya aja. Mikir dunianya nggak bikin sampai dia lalai dari Allah. Mikir dunianya nggak sampai dia sibuk dari mempersiapkan kematian. Mikir dunianya nggak membuat mereka sampai tenggelam dalam dunia, tertipu dengan gemerlapnya. Yang seperti ini adalah kelompoknya orang-orang soleh. Maka kalau yang seperti ini, kata Imam Al-Haddad, dia ada sedikit angan-angan, mikir dunia sedikit ada, tapi tidak sampai offside, nggak sampai melewati batas. Kata Imam Al-Haddad, justru keberadaan orang-orang soleh yang masih mikirin dunia walaupun sedikit, itu rahmat dari Allah. Sebab kalau nggak ada yang mikirin dunia sama sekali, ini bisa berantakan dunia nih. Nggak ada yang kerja. Kalau dia 24 jam gitu mikirin mati terus, Bu. Ibu-ibu anaknya nggak ada yang ngurusin. Lakinya nggak ada yang ngurusin. Repot, Bu. Betul apa kagak? Kita nggak mampu dah. Level yang pertama tuh kita nggak mampu. Minimal level yang kedua, silahkan urusin dunia. Urusin kehidupan kita sehari-hari, sekedar kebutuhan doang. Tapi nggak sampai melalaikan kita dari akhir. Mikirin dunia yang jangan sampai bikin kita ninggalin sholat sunnah. Mikirin dunia yang jangan sampai nggak bikin kita ninggalin baca Quran. Mikirin dunia yang jangan sampai bikin kita ninggalin keluarga yang merupakan ladang kita buat dapat pahala di akhirat. Jelas atau tidak? Ini kata Imam Al-Haddad, adanya mikirin dunia yang sedikit begini itu rahmat dari Allah Ta'ala. Sebab kalau kita dibikin hidup tanpa angan-angan sama sekali seperti para nabi, wah,
kehidupan dunia bisa berantakan semua, nggak jalan ini. Nah, yang bertani siapa, yang nelayan siapa? Kalau nggak ada yang bertani, nanti nggak ada beras, nggak ada yang nelayan, nggak ada ikan, nggak ada yang beternak, kita nggak ada daging. Kacau apa kagak, Bu? Kacau semuanya. Yang kerja di PLN kagak ada, listrik kagak nyala. Dan semuanya, saudara. Tetap ada sedikit orang-orang soleh, ada mikirin dunia, ada, tapi sekedar kebutuhan doang, nggak membuat mereka lalai dari akhirat. Nah, kata ulama, inna minal amali rahmah. Ini diantara angan-angan ada yang merupakan bentuk kasih sayang Allah yang model seperti itu, saudara. Sebab repot. Makanya waktu Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Taala keluarkan dzurriyyahnya Nabi Adam, ketika itu di alam arwah semua dzurriyyah Nabi Adam dikumpulkan. Itu malaikat kaget ngelihat dzurriyyat Bani Adam ini banyak banget dari zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Di alam arwah itu dikumpulkan, ibu-ibu sekalian. Begitu dikumpulkan, malaikat kaget. Ini banyak banget nih, kata malaikat. Ini dunia nggak bakal cukup sama mereka nih. Bumi nggak bakal cukup nih dengan jumlah sebanyak ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inni ja'ilun mauta. Kata Allah, supaya bumi muat, aku bikin ada namanya kematian. Hidupnya gantian. Habis ini mati, ini hidup, ini mati, ini hidup. Dunia jadinya muat. Kalau langsung hidup sekaligus, Bu, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, penuh bagi dari dunia. Penuh. Kata Allah Ta'ala, muat, karena aku jadikan kematian. Nah, begitu malaikat dengar seperti itu, faqalu la yahnahumul isya. Ya Allah ya Rabb, kalau memang kau jadikan bagi mereka kematian, bakal ada matinya, berarti mereka hidup nggak bakal tenang dong. Ujung-ujungnya bakal mati. Mereka nggak bakal bisa ngapa-ngapain dong, mikirin mati terus. Hidup nggak bakal tenang dong. Bagaimana nih Allah ya Rabb? Kata Allah Ta'ala, inni ja'ilun amala. Kata Allah Ta'ala, aku menjadikan untuk mereka harapan, angan-angan. Jadi masih dikasih harapan, masih mikirin dunia angan-angan, sehingga masih bisa nikmatin hidup. Kita kalau nggak ada angan-angan sama sekali, Bu, nggak ada harapan sama sekali, hidup yang dipikirin mati aja, wah nggak bakal mampu kita ngapa-ngapain. Kita belum sampai ke makomnya, makom orang-orang soleh. Nah, jadi ini makomnya orang soleh. Yang kedua, kalau para nabi udah 24 jam siap mati. Para nabi 24 jam yang dipikirin di hidup di dunia cuma sebentar, saya persiapan untuk menuju akhirat. Itu para nabi. Tapi kalau orang-orang soleh, orang-orang baik, tetap ada mikirin dunia, tapi mikirin dunia yang jangan sampai menyebabkan dia lupa kepada akhir, sekedar kebutuhan. Hanya dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya malaikat, ya, malaikat kalau kita lagi bubar nih, Bu, kita kira-kira nih kalau habis ngelihat jenazah orang yang kita sayang, mukanya kita habis lihat, atau kita kalau orang laki habis ikut nguburin orang sunnah, atau orang perempuan nggak dianjurkan buat ikut pemakaman, Bu, ya. Nah, kita ibu kalau udah ngaji jangan sama kayak ibu-ibu yang belum ngaji. Ada keluarga meninggal mau ikut ke pemakaman, lagi nguburin, bahkan sempat dilarang sama Rasulullah SAW. Ya, mau ziarah setelah itu boleh, tapi ketika memakamkan perempuan tidak dianjurkan untuk ikut, nggak dianjurkan, Bu, perempuan untuk ikut. Tapi ini, Bu, saya mau tanya ibu-ibu nih, ada jenazah di rumah, ada jenazah nih, abis ibu ngeliat terus kagak lupa-lupa, Bu, mukanya keinget terus, enak apa nggak, Bu? Kebayang terus, sebulan nggak lupa, setahun nggak lupa, kebayang muka jenazah terus, kira-kira bisa tidur apa kagak tuh? Bisa hidup enak apa kagak? Nggak bisa. Makanya alhamdulillah dikatakan innal malaikata yaqulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu mengatakan li ahlil mayyit, kepada keluarganya mayit, idzan sarafu an qabri, setelah keluarga mayit itu selesai dari pemakaman, insarifu ila dunyakum. Malaikat ngomong apa? Insarifu ila dunyakum. Ayo balik lagi ke kehidupan dunia kalian. Wa ansakumullahu mautakum. Kalian saat ini akan dibuat lupa oleh Allah Ta'ala dari mereka-mereka keluarga kalian yang sudah meninggal dunia. Jadi malaikat ngedoain gitu tuh, mudah-mudahan kamu dibuat lupa. Nah, sebab kalau kita nggak dibuat lupa, repot banget. Repot juga, Bu. Repot. Jadi lupanya kalau seperti ini nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau nggak lupa-lupa bahaya, repot. Nggak bisa ngapa-ngapain kita kalau sampai nggak lupa-lupa. Kebayang terus di muka setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah nggak ngapa-ngapain, nggak ada kenikmatan hidup. Tapi masih dibuat lupa. Lupa yang seperti ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu. Jelas? Nah, itu kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama, kelompok para nabi, 24 jam ikut mati.
siap kapanpun mati. Kelompok yang kedua, sekali-sekali ingat dunia sekedar kebutuhan, tapi nggak membuat lupa akhirat. Kelompok yang ketiga, kata Imam Haddad, ini dia nih, al-maghrurun al-hamqa, orang-orang tertipu. Kelompok yang ketiga, al-hamqa, yang bodoh, idiot. Kenapa bodoh, idiot? Iya, benar-benar sampai saking panjangnya angan-angan, sampai lupa dia bakal mati. Pokoknya hidupnya dunia aja. Itu orang-orang yang korupsi, begitu lagi korupsi kan seolah-olah dia lupa bakalan mati. Orang-orang yang berani ngambil hak orang, begitu ngambil hak orang kan seolah-olah dia lagi lupa dia bakal mati, bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang-orang yang ninggalin sholat, nyari duit, sampai ninggalin sholat, nyari duit, sampai berani ngelakuin yang haram, berarti kan dia lagi lupa dia bakal mati tuh, bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kelompok yang ketiga, ini al-maghrurun al-hamqa, saking terbawanya dengan angan-angan, panjang angan-angan, sampai-sampai dia lupa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Jadi tafakkur yang terakhir yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Haddad, tafakkur kita bakalan mati, sehingga kalau kita tafakkur kita akan mati, kita akan sadar untuk mempersiapkan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang merenung, yang selalu ingat kematian, sehingga tidak lalai kepada akhirat, hidup bahagia, panjang umur, meninggal husnul khatimah. Al-Fatihah.